Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul. Saya dari program studi informasi dengan NIM 052750266 UPBJ Kota Bogor. Pada kesempatan kali ini saya akan mengerjakan tugas 3 mata kuliah analisis dan visualisasi data. Langsung saja kita masuk ke dalam tugasnya. Nah, sini tugas tutorial 3 program studi informasi analisis visual data MSIM 4310 2SKS. Di sini adalah tugas tutorialnya, gunakan informasi berikut untuk menjawab pertanyaan dataset. Gunakan dataset pada file Excel. Buatlah aplikasi visualisasi data interaktif menggunakan Shiny yang memungkinkan pengguna memilih satu variabel yang ingin divisualisasikan, dua jenis plot yang ingin dilihat yaitu A. Scatter plot interaktif, B. Line plot interaktif, C. Bar plot interaktif, dan D. Table data. Tuliskan laporan hasil kerja kalian dalam format PDF, wajib ada codingan R yang dibuat. Sebelumnya saya sudah mendownload ini ya, dataset ini yang terdapat dalam tugas. Ini adalah dataset yang ditampilkan. Lalu kita masuk ke dalam RStudio. Nah, di sini sebelumnya saya sudah mencoba dan sudah memilih dataset yang untuk saya gunakan dalam RStudio ini. Saya akan mempersingkat waktunya dan saya akan menjelaskan data yang saya buat dan apa saja penjelasannya. Di sini sebelumnya terdapat di Word. Nah, ini di Word ini sebelumnya kita harus menginstal ini ya, 3 package ini. 3 package ini harus kita install, kita masukkan. Nah, ini pertama itu package ini, kedua install package RedXL, install package ggplot2. Nah, ini ketiga install ini sudah ada di sini, sudah saya install. Di sini ada ggplot2, di sini ada RedXL ya, RedXL, lalu di sini ada Shiny ya. Nah, selanjutnya saya akan masukkan data yang sudah saya buat ke dalam RStudio. Sebelumnya saya sudah membuatnya, nah saya coba, alhamdulillah berhasil. Nanti kita lihat visualisasi data yang saya buat. Ini saya akan copy paste terlebih dahulu datanya, saya akan masukkan ke R. Nah, di sini saya akan masukkan ke R dulu. Nah, ini adalah data yang telah saya buat dan telah saya tadi sebelumnya sudah saya coba. Saya akan menjelaskan data yang saya buat ini dengan keterangannya. Pertama tadi itu kita harus mendownload package-nya, 3 package ini terdownload. Lalu di sini kita memanggil library paket yang diperlukan. Di sini library-nya Shiny. Di sini keterangannya mengaktifkan framework untuk membuat aplikasi web interaktif. Library RedXL mengaktifkan fungsi untuk membaca file Excel. Library ggplot2 mengaktifkan paket untuk visualisasi data pembuatan grafik ini ya. Membaca file Excel ini ya, data file Excel ini ya, data file Excel ini yang kita download tadi. Lalu yang kedua persiapan data preprocessing-nya. Di sini membaca data dari file Excel sesuai dengan direktori penyimpanan. Jadi di mana penyimpanan ini saya simpan, lalu saya masukkan datanya. Di sini adalah data RedXL. Sini saya masukkannya di C, lalu user download, lalu data set tugas tutorial 3 STSI 4204 XLSX. Nah, ini sebelumnya kalau misalkan kita masukkan data ini, penyimpan datanya itu ini tuh slash-nya itu ke sebelah kiri semua. Nah, kita ubah ke sebelah kanan seperti ini ya, ini downloadnya. Nah, ini adalah nama data yang kita download sesuai ini ya, datanya ini, data set tugas ya. Nah, ini dia ya. Jadi kita masukkan data seperti itu, data set tugas 3 stasi ini ya, datanya ini. Lalu selanjutnya kita menyaring otomatis kolom mana saja yang tipenya numeric atau angka untuk dijadikan pilihan variabel. Di sini saya masukkan datanya ada variabel numeric, names, data, supply, data is numeric. Yang ketiga, tampilkan pengguna user interface atau UI. Di sini saya masukkan datanya adalah UI fluid page. Nah, sini menentukan judul utama halaman aplikasi webnya. Di sini saya masukkan datanya adalah title panel. Sini saya kasih namanya adalah visualisasi data interaktif Waiter Australia. Ini adalah data judul utama halaman aplikasi webnya ya. Lalu di sini membuat tata letak standar setbar kiri dan main panel kanan. Sini datanya saya masukkan adalah setbar layout. Lalu panel kiri input dari pengguna. Saya masukkan data adalah
set bar panel. Di sini selanjutnya drop down menu untuk memilih variabel X diambil dari daftar variabel numeric. Di sini data yang saya masukkan adalah select input variabel X, pilih variabel X, choice variabel numeric, selected variabel numeric 1. Lalu drop down menu untuk memilih variabel Y-nya. Sini saya masukkan selected variabel Y, pilih variabel Y, choice variabel numeric, selected variabel numeric 2. Terus saya akan membuat tombol pilihan radio button untuk memilih jenis visualisasi atau outputnya. Di sini kode yang saya masukkan adalah radio button, jenis plot, pilih jenis plot. Nah, di sini kan kita disuruh untuk membuat scatter plot, line plot, bar plot, table data ya. Saya masukkan data adalah choice scatter plot. Sini saya masukkan scatter, line plotnya saya masukkan line, bar plotnya saya masukkan bar, lalu table datanya saya masukkan table. Lalu saya selected scatter. Selanjutnya adalah panel kanan output yang ditampilkan. Di sini saya masukkan datanya adalah main panel. Selanjutnya menampilkan grafik plot yang dihasilkan di server, tinggi diatur 500 pixel. Di sini adalah saya masukkan datanya plot outputnya heightnya tingginya 500 px atau pixel. Selanjutnya menampilkan tabel data yang dihasilkan di server. Di sini saya masukkan datanya adalah table output, lalu table output. Yang keempat, pemrosesan logika server. Nah, ini adalah pemrosesan logika server yang akan muncul nanti ke dalam scatter plot, ke dalam ketiga tadi itu ya, table data gitu kan. Di sini saya masukkan datanya adalah server, function input, output, session, lalu blok pembuatan grafik. Di sini saya masukkan data output, plot, output, ladder plot. Lalu di sini ada keterangannya syarat grafik hanya akan diproses muncul jika pilihan user bukan table. Nah, di sini saya masukkan datanya adalah red input, jenis plot sama dengan table. Selanjutnya mengambil data berdasarkan variabel X dan Y yang dipilih oleh pengguna. Di sini saya masukkan datanya adalah df data c input variabel X, input variabel Y. Di sini call names-nya adalah df, saya masukkan df-nya c x y. Sini keterangannya mengubah nama kolom sementara menjadi X dan Y untuk mempermudah ggplot. Di sini df saya masukkan, lalu name omit df-nya. Di sini keterangannya menghapus data yang kosong, hilang missing value agar grafik rapi. Selanjutnya percabangan menggunakan switch untuk menggambarkan grafis sesuai input user. Nah, di sini saya masukkan datanya untuk percabangan menggunakan switch input jenis plot. Lalu jika user memilih scatter, buat scatter plot diagram pencar. Nah, di sini saya masukkannya adalah scatter sama dengan ggplot dfax x sama dengan x, y sama dengan y ditambah beyond point colornya adalah steel blue. Lalu alfanya 0,6 ditambah di sini keterangannya titik biru transparan nanti munculnya. Lalu labsnya adalah x sama dengan input variabel x, y input variabel y ditambah minimalnya. Lalu jika user memilih line-nya membuat line, lalu buat line plot grafik garis berdasarkan urutan data. Di sini saya datanya line ggplot dfax x sama dengan sequence-nya along x, y sama dengan y. Diam line-nya color-nya tomato, di sini garis merah tomat. Labs x index observasi y sama dengan input variabel y ditambah time minimals. Lalu jika user memilih bar, buatlah bar plot grafik batang. Jadi keterangannya bar sama dengan ggplot dfax x cut x break sama dengan 8, y sama dengan y. Di sini keterangannya variabel x dibagi menjadi 8 kelompok interval ya. Jadi ada 8 kelompok interval nantinya akan muncul. Lalu di sini state summary fun main game sama dengan bar file. Nah, di sini medium C green ya, menampilkan nilai rata-ratanya itu warnanya rata tayunya adalah medium C green. Lalu labs x sama dengan input variabel x, y paste rata-rata input variabel y tambah dan minimals. Lalu temps axis text dot x elemen text align lengthnya itu 45, adjustnya itu 1, memutar teks subuh x 45 derajat agar tidak tumpang tindih. Lalu selanjutnya adalah blok pembuatan table output. Saya masukkan datanya adalah output table output render table. Selanjutnya secara table hanya akan diproses atau muncul jika pilihan user adalah table. Di sini saya masukkan datanya adalah red input jenis plot sama dengan table. Selanjutnya mengambil data kolom X dan Y yang dipilih. Nah, untuk mengambil data X dan Y ini saya masukkan data df
data C input variabel X input variabel Y. Nah, di sini adalah header df-nya 20 ya. Header df itu berarti kolom yang akan saya masukkan dari si data ini hanya 20 nih ya. Hanya menampilkan 20 baris pertama data agar tidak memenuhi layar ya. Jadi saya akan mengambil 20 data saja. Terus menjalankan aplikasi run application-nya, sini menggabungkan komponen UI dan server untuk menjalankan aplikasi Shiny. Sini saya masukkan datanya adalah Shiny apps UI sama dengan UI, server sama dengan server. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam visualize datanya. Di sini kita enter. Nah, ini adalah visualisasi data interaktif Letter Australia ya. Ini adalah nama judulnya seperti ini, visualisasi data interaktif Letter Australia. Lalu di sini ada pilih variabel X, di sini ada pilih variabel Y, dan ini pilih jenis plotnya sesuai dengan keterangan tugasnya. Di sini ada scatter plot, di sini ada line plot, di sini ada bar plot, di sini ada table plot. Ya, ini dia. Nah, selanjutnya kita akan masuk dalam keterangan variabel X. Nah, dalam variabel X ini terdapat wind speed 3 pm, humidity 9 pm, humidity 3 pm, cloud 9 pm, cloud 3 pm. Sesuai data di sini saya masukkan ke dalam sini ya. Sini di variabelnya sama dengan yang ada di sini. Ketika kita masuk scatter plot, lalu sini kita masukkan 3 pm, dia akan muncul seperti ini hujannya di 9 pm di X-nya, variabel X-nya. Lalu kita masukkan di variabel ini. Nah, ini ya seperti ini. Variabel ini juga kalau kita berubah ya. Lalu kita masuk ke dalam ini, muncul semua ya. Ini muncul semua. Nah, ini kita X-nya seperti ini hujannya, dan kita masuk ke variabel Y-nya akan seperti ini horizontalnya. Lalu kita masuk ke variabel X-nya, hujannya seperti ini munculnya. Kita masuk ke Y-nya, ini 9, nah perinci titiknya. Lalu kita masuk ke variabel X, plot 3 pm-nya. Nah, seperti ini hujannya turunnya. Lalu plot 3 pm-nya seperti ini ya. Nah, ini warna ini, titik-titik ini tuh sesuai dengan yang ada di keterangan sini ya. Blue, nah itu ya. Blue rata-rata di sini tuh ada nih ya, steel blue alpha titik biru transparan ya. Nah, ini dia, ini ya titik biru transparan ini seperti ini. Lalu kita masuk ke dalam line plot. Nah, dalam line plot ini seperti ini garisnya, ini garis tomato. Ketika kita masuk ke line plot, kita masuk ke dalam line plot. Nah, ini line plot tomato ya, garisnya saya buat adalah biar ya, biom line plot color tomato garis warna tomat ya, seperti ini garisnya. Dan ketika kita masuk ke 3 wind speed 3 pm seperti ini garisnya, ini seperti orang sedang detak jantung ya kalau di kesehatan. Lalu kita masukkan ke 3 pm-nya, nah ini seperti ini garisnya. Lalu kita masuk ke dalam humidity 9 AM-nya, kita masukkan ke 9-nya, nah seperti ini berubah lagi. Lalu kita masuk ke 3 pm, ini X-nya. Lalu kita masukkan yang Y-nya ke 3 pm, dia berubah. Kita masukkan ke dalam cloud 9 AM, kita masukkan ke dalam 9, nah ini dia. Lalu kita masukkan plotnya ke dalam 3 pm, lalu di sini 3 pm. Nah, berubah ya. Ada indeks observasi, di sini ada cloud 3 pm-nya. Lalu kita masuk ke dalam barcode. Nah, barcode ini adalah keterangannya tadi, warna tadi ya. Ini adalah barcode-nya. Keterangannya di sini ada di green, warnanya adalah hijau sage. Bentar, kita dulu. Sini ada bacaan grafik hijau transparan, mana dia? Bentar, saya cari dulu. Di sini ada tomato, steel blue, green sage, bottom, tomat, mana dia? Saya lupa tadi, sini ada green sage. Indeks tomato, steel blue, di sini steel blue. Ini buatan juga line, scatter, sini plum, medium ini ya, ini ya. Dia menantikan ya rata-rata ya. Medium sea green dia ya. Ini warnanya medium sea green. Seperti ini, medium sea green. Lalu ketika saya masukkan X-nya ke 3, nah ini dia yang X-nya, Y-nya juga dia akan berubah. Seterusnya, nah seterusnya akan berubah.
Nah, ini dia dari kanan ke kiri ya. Dari kanan ke kiri X-nya kita tampilkan seperti keterangan tadi. Kita ambilnya ini dari sini. Nah, ini dari sini. Nah, dia akan berubah terus dengan kode yang saya buat. Nah, dia. Lalu kita masuk ke dalam tabel data. Nah, kenapa tabel data ini hanya saya masukkan hanya 20? Sedikit gitu ya. Ya, ini keterangannya sesuai dengan keterangan yang di bawah tadi. Di sini saya memasukkan hanya 20. Ini dia. Mengambil data kolom X dan Y yang dipilih. Nah, sini headernya 20, hanya menampilkan 20 baris pertama data agar tidak memenuhi layar. Makanya saya hanya menampilkan 20 data saja untuk memenuhi layar agar mudah. Nah, ini kan ada keterangannya cloud 3 PM, cloud 3 PM ya. Nah, ini ke variabelnya kita ganti. Nah, ini dia akan berubah. Kalau saya variabel ini saya ganti, nah ini semua berubah terusnya ya. Terusnya seperti itu berubah. Saya ganti berubah terus. Ini humanity 9, 3, 9 plotnya, nah 3-nya ya, ini berubah ya. Tuh. Mungkin itu saja keterangan atau dari tugas 3 yang telah saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.